Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan konsep dasar dari GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Apa itu GLBB? Nah, GLBB ini didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan yang harus dengan percepatan yang konstan atau tetap. Nah, ini berarti kecepatan benda berubah secara teratur setiap satuan waktu. Nah, perubahan ini bisa berubah GLBB dipercepat, yaitu kecepatan bertambah secara teratur, berarti percepatan positif. Nah, yang kedua ada GLBB diperlambat, yaitu kecepatan berkurang secara teratur, percepatan negatif atau perlambatan. Nah, ini contohnya ada, ya, contoh dari GLBB dipercepat yaitu saat pesawat lepas landas. Nah, itu ya contoh yang diperlambatnya itu saat mobil yang sedang mengerem. Nah, itu contoh dari GLBB. Nah, ciri-ciri utama gerak lurus berubah beraturan yaitu pertama, percepatan konstan. Nilai percepatan atau disebut A, benda selalu tetap sepanjang waktu. Inilah ciri pembeda utama dari gerak jenis lainnya. Terus yang kedua ada kecepatan berubah, yaitu kecepatan berubah secara merata pada setiap interval waktu, benda tidak bergerak dengan kecepatan yang sama. Terus yang ketiga ada lintasan lurus. Gerak terjadi pada lintasan yang harus tanpa adanya kelokan atau belokan signifikan. Dan yang terakhir ada gaya gesekan diabaikan. Nah, dalam perhitungan ideal, gaya gesekan sering diabaikan untuk menjaga nilai percepatan tetap konsisten. Nah, inilah memahami ciri-ciri ini sangat penting sebelum kalian menerapkan rumus-rumus GLBB untuk menyelesaikan masalah fisika. Nah, di sini ada 3 rumus dasar GLBB yang harus dikuasai ya. 3 persamaan utama ini menghubungkan 4 variabel penting: kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan waktu, dan jarak tempuh. Nah, yang pertama ini ada kecepatan akhir. Rumusnya itu V T sama dengan V0 plus AT. Nah, V VT ini yaitu kecepatan akhir, satuan itu meter per sekon. Kalau V0 itu kecepatan awal, nah satuan itu meter per sekon. Sedangkan A ini yaitu percepatan, meter per sekon. Nah, T-nya ini waktu, satuannya sekon, dan S-nya ini jarak, satuannya meter. Nah, ini kecepatan akhir itu digunakan untuk mencari kecepatan benda setelah bergerak selama waktu. Nah, ada dua jarak tempuh, yaitu rumusnya itu S sama dengan V0 T tambah 1/2A T2. Nah, digunakan untuk menghitung total jarak yang ditempuh benda dalam waktu T. Nah, ini yang namanya rumus kedua ini jarak tempuh ya. Nah, yang ketiga ini rumus hubungan kecepatan dan jarak, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, ini rumus ketiga ini berguna jika waktu tidak diketahui atau tidak relevan dalam perhitungan. Jadi di GLBB ini ada 3 rumus ya. 3 rumus yaitu kecepatan akhir, jarak tempuh, dan hubungan kecepatan dan jarak. Nah, grafik GLBB dan interpretasinya. Grafik adalah cara visual yang efektif untuk membedakan antara GLBB dipercepat dan diperlambat, serta membandingkan dengan gerak lurus beraturan. Nah, yang pertama ini ada grafik percepatan A versus waktu. Percepatan versus waktu A versus T ya. Ditunjukkan dengan garis lurus horizontal, membuktikan bahwa percepatan benda konstan dan tidak berubah seiring berjalan waktu. Nah, yang kedua ada grafik kecepatan versus waktu, yaitu garis lurus miring. Jika miring ke atas, GLBB itu dipercepat. Sedangkan jika miring ke bawah itu, GLBB diperlambat. Nah, yang ketiga ada grafik posisi versus waktu. Nah, berbentuk kurva parabola ini menunjukkan posisi benda berubah secara kuadratis terhadap waktu. Nah, ini yang namanya grafik ada 3 ya.
Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal dan penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soalnya, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Buka kurung V 0 sama dengan 0 dan dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon. Berapa kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 detik? Kalian penyelesaian dulu. Nah, rumusnya itu kalian pakai V T sama dengan V 0 plus AT. Nah, yang dicarikan VT ya kan, volume. Nah, 0 sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya percepatannya berapa? 4 meter per sekon kuadrat dikali. T itu kan waktu, berarti 6 detik. Nah, 4 dikali 6 sama dengan 24 meter per sekon. Nah, kecepatan akhir mobil adalah 20 meter per sekon. Ini membuktikan pengguna rumus pertama GLBB. Nah, penerapan nyatanya yaitu akselerasi pesawat saat lepas landas dan landasan pacu adalah contoh sempurna GLBB dipercepat. Sedangkan pengereman kendaraan mobil atau motor yang mengerem secara konstan mengalami GLBB diperlambat. Nah, gerak vertikalnya itu gerak benda jatuh bebas, vertikal ke bawah atau dilempar, vertikal ke atas juga merupakan GLBB, di mana percepatan yang bekerja adalah percepatan gravitasi. Buka kurung meter per sekon kuadrat. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.